Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman sama saya Alas Asvito. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen risiko. Apa itu manajemen risiko? Kita simak, teman. Resiko merupakan kata yang sering kita dengar ya teman-teman setiap hari. Biasanya kata tersebut mempunyai konotasi yang negatif, sesuatu yang kita tidak sukai, sesuatu yang sebenarnya kita hindari. Sebagai contoh, kita mempunyai saham teman-teman. Ada resiko saham yang kita pegang ini harganya turun, sehingga kita tidak memperoleh keuntungan atas kejadian tersebut. Sebenarnya kejadian yang kita hindari atau kita tidak harapkan ya teman-teman. Sebagai contoh lain dari sisi bank biasanya memberikan kredit kepada para nasabah. Ada resiko nasabah ini gagal bayar teman-teman. Jadi apa itu resiko? Resiko yakni kejadian yang merugikan atau kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang kita harapkan. Resiko berkaitan erat dengan kondisi ketidakpastian. Ketidakpastian bisa tercermin dari fluktuasi pergerakan yang tinggi. Semakin tinggi tingkat fluktuasi, semakin besar tingkat ketidakpastiannya. Resiko dapat mengakibatkan kerugian yang sangat signifikan, teman-teman, sehingga bisa dapat menghancurkan sebuah organisasi. Karena itu, resiko penting untuk kita kelola. Manajemen resiko bertujuan untuk mengelola sebuah resiko sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal. Menurut Gold and Sears, manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang komprehensif untuk menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian. Menurut Dorfman, manajemen risiko dikatakan suatu proses logis dalam usahanya untuk menangani eksposur terhadap suatu kerugian. Menurut Wikipedia, manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman sesuatu rangkaian aktivitas manusia, termasuk penilaian risiko, pengembangan strategis untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Strategi yang dapat diambil antara lain memindahkan risiko kepada pihak lain atau transfer risk, menghindari risiko atau avoid risk, mengurangi efek negatif risiko atau mitigate risk, dan yang terakhir adalah menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu, yaitu accepted risk. Di USA, dalam pengendali internal dan manajemen risiko dikenal sebagai COSO Enterprise Risk Management atau COSO ERM kita sebutnya. Apa sih itu COSO ERM? Yakni kerangka kerja manajemen risiko korporasi atau MRK yang diterbitkan oleh Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway. Manajemen risiko enterprise adalah sebuah proses yang diaplikasikan dalam perumusan strategi dan dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mungkin akan berdampak pada keseluruhan organisasi. Dan pengelolaan risiko menurut COSO terdapat 8 komponen pada manajemen risiko. Ini didapatkan dari bagaimana cara manajemen menjalankan enterprise dan terintegrasi dengan proses manajemen. Di antaranya, teman-teman. Yang pertama, itu lingkungan internal. Lingkungan internal melingkupi warna dari organisasi dan penyedia dasar dari bagaimana risiko dilihat dan ditangani oleh seluruh individu di organisasi. Yang kedua, penetapan tujuan. Sasaran atau tujuan harusnya ini adalah sebelum manajemen dapat mengidentifikasi kejadian potensial yang akan berdampak pada pencapaian tujuan. Manajemen risiko menjamin bahwa manajemen memiliki proses penetapan tujuan dan tujuan tersebut kemudian didukung dan diselaraskan dengan misi organisasi. Yang ketiga, identifikasi kejadian. Kejadian internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan harus didefinisikan dan dibedakan antara resiko dan peluang. Yang keempat, penilaian atau penaksiran resiko. Resiko kita analisa, dipertimbangkan dampaknya sebagai dasar untuk menentukan bagaimana nantinya resiko tersebut akan dikelola. Yang kelima, respon terhadap resiko tersebut. Manajemen memilih respon yang saya sebutkan tadi, menghindari, menerima, mengurangi, atau membagi risiko. Kemudian, mengembangkan seperangkat tindakan yang selaras dengan risiko. Yang keenam, aktivitas pengendalian. Kebijakan dan prosedur yang dibuat dan ditetapkan untuk menjamin bahwa respon terhadap risiko dijalankan dengan baik. Yang ketujuh, informasi dan komunikasi. Ini penting, teman-teman. Informasi yang relevan diidentifikasi, disimpan, dan dikomunikasikan ke seluruh individu di organisasi. Dan yang terakhir adalah pengawasan. Keseluruhan manajemen risiko enterprise diawasi dan dimodifikasi jika diperlukan. Jadi gitu teman-teman, sedikit informasi mengenai manajemen risiko yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman
dapat mengambil sisi positif dari informasi yang saya jelaskan tadi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.